Oke, shalom saudaraku, selamat pagi, selamat merayakan hari kenaikan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Yesus ada, sobat kita. Sama-sama yuk. Yesus ada, sobat kita. Amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hetar kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar, lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Dia juga memberi kuat jika kita berlelah. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. Jika kita berlelah, jika kita berlelah. Shalom saudaraku, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, yang patut untuk kita percaya. Berbahagialah, banggalah saudara yang percaya kepada Yesus. Karena mulai dari kematian, dia bangkit dan saat ini dia naik ke surga.
Ini suatu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kita bahwa Yesus adalah Yesus yang patut untuk kita puji, kita sembah, kita muliakan. Kita doa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami semua umat percaya merayakan kenaikan-Mu. Untuk itu inilah suatu bukti tanda bahwa tergenapilah firman yang menyatakan bahwa Engkau berasal dari sorga dan saat ini Engkau kembali lagi kepada sorga. Haleluya, Yesus baik. Tuhan tuntun kami semua untuk mengerti, memahami apa yang kami baca, sehingga menjadi kekuatan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah bukan Tuhan yang biasa-biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu dalam menuntun jemaat-Mu untuk melihat bukti firman-firman Tuhan, sehingga firman ini benar-benar menguatkan, menjadi suatu kenyataan bagi setiap kita. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kita. Haleluya. Amin. Ya. Mari sama-sama dengan saya kita buka saudaraku dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kita lihat bahwa Allah itu adalah dari sorga adanya dan saat ini Dia akan kembali kepada tempat tinggalnya, yaitu sorga. Yohanes 16 ya. Mari kita sama-sama membuka dari Yohanes 16 pada ayatnya yang ke-28. Yohanes 16 ayat ke-28. Dia katakan begini, saudaraku, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Ya. Hari ini dia mau nyatakan bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Haleluya. Sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitannya, Yesus mengatakan bahwa dia diutus, haleluya, oleh Bapanya dan harus kembali lagi kepada Bapanya. Ya, tadi Yohanes 16 menyatakan demikian. Coba kita baca lagi Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 1 dan sampai dengan 3 dia bilang begini, Yohanes 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Haleluya. Saudaraku, Dia selalu mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapa. Nah, dan saat ini Dia membuktikan bahwa itu betul. Dia akan kembali kepada Bapa. Jadi, kenaikan Kristus yang pertama, yaitu merupakan bukti bahwa Dia kembali kepada Bapanya yang ada di sorga, yang mengutus Dia untuk membuat keselamatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Kembali kita lihat lagi pada ayat-ayat berikut, yaitu kita kembali membuka dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yesus mau menyediakan tempat bagi kita, orang percaya. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang percaya. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Jadi kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, tempat bagi saudara dan saya. Maka dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang berikut, ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Yesus naik ke surga. Dia mau menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Pertama tadi dia mau menyatakan bahwa Bapaknya yang mengutus dia untuk turun ke dunia itu, dia buktikan dengan kembali lagi dia ke surga. Ya, saudaraku ya, jadi ini suatu pembuktian bahwa benar adanya Yesus yang saudara percaya itu, Bapaknya ada di surga, saat ini dia kembali ke sana. Bukan hanya dia kembali mau menyatakan kebenaran itu, tetapi dia ingat kepada dia sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu dia pergi ke surga, bukan hanya untuk mau berjumpa dengan Bapaknya, tetapi dia juga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia katakan di ayat yang berikut itu bahwa apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Haleluya. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Banggalah saudara dan saya punya Tuhan Yesus Kristus namanya. Ya dan amin. Dia yang selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku, jangan tunggu waktu lagi. Andalkan Tuhan. Jadikan hidupmu Kristus menggantikan posisi hidupmu. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Dia menggenapi seluruh perjanjiannya, seluruh pernyataannya di dunia ini, bahwa dia datangnya dari sorga dan saat ini dia kembali ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di mana dia ada, di situ saudara ada. Bahkan saudara tahu tempat di mana dia berada. Haleluya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Luar biasa. Yesusku. Nah, tadi dikatakan juga bahwa dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus naik ke surga, dia menjanjikan kepada kita semua bahwa dia akan kembali. Dia nyatakan itu. Kalau dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dia akan kembali menjemput engkau. Menjemput engkau untuk datang ke tempat yang sudah dia sediakan itu. Dia kembali, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan hilang percayamu, saudaraku. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh pada saat pengantin datang. Mereka tidak punya persiapan apapun. Sehingga pintu ditutup, tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tapi jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang selalu siap sedia, yang selalu ada. Yesus datang, dia bukan melihat perawakanmu, kekayaanmu, apa yang kau punya, tapi dia lihat imanmu. Apakah imanmu masih ada atau tidak? Itu yang dia lihat. Sehingga tempat yang sudah dia sediakan itu menjadi milikmu. Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi Yesus pasti kembali. Ya. Dia pasti kembali karena dia katakan di situ, aku akan kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Yesus. Ya. Tidak ada yang tahu. Tetapi memang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada satu orang pun manusia yang tahu. Dia datang seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2 berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, tapi yang jelas dia nyatakan dalam firman-Nya bahwa dia pasti kembali, datang dan menjemput saudara dan saya untuk dia taruh, dia letakkan, dia bawa kepada tempat yang sudah dia buat saudara dan saya. Haleluya. Yang berikut saudaraku, dia naik ke sorga, dia tidak akan membuat saudara menjadi yatim piatu. Tapi dia menjanjikan kepada kita yaitu penghibur, penolong. Haleluya. Setelah kebangkitannya, Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Haleluya. Lukas 24 ayat 49. Ya. Tentang janji Allah akan penggenapan Roh Kudus. Mari kita coba lihat bahwa dia naik ke sorga dan dia juga berjanji untuk mengirimkan yang namanya penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita buka di Kisah Para Rasul, saudaraku, Kisah Para Rasul. Kisah Rasul ayatnya yang kedua. 23 dia katakan demikian. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Haleluya. Sorry saudaraku, ayat 33. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar dari sini. Saya ulangi lagi. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar dari sini. Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Kisah Rasul 22 ayat 33 tadi mengatakan bahwa sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, jadi Allah memberikan kepada Yesus Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada saudara dan saya, yang nanti kita akan peringati pada hari Pentakosta, 10 hari lagi dari hari sekarang. Haleluya. Kematian Yesus, kebangkitannya, 40 hari dia mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Ya, 40 hari dia mengerjakan itu. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga, saudara. Dan ini yang antara lain dia katakan bahwa dia pulang kepada Bapa yang mengutus dia. Itu suatu pernyataan bahwa dia diutus oleh Bapa, dan dia nyatakan kebenaran itu bahwa sekarang dia kembali kepada Bapa.
Dan tadi yang kedua, bahwa dia naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi saudara dan saya. Sehingga nantinya pada saat second coming, dia datang yang kedua kali. Dia akan menjemput saudara dan saya untuk bersama dengan dia ada di tempat yang sudah disediakan itu. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan yang ketiga, dia menjanjikan kepada saudara dan saya roh penghibur. Ya, si penolong itu yang namanya Roh Kudus. Tadi ayat 33 katakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Makanya murid-muridnya dikatakan jangan pulang dulu, tunggu dulu, ya. Dia katakan di situ tadi di Lukas, ya, dia bilang bahwa Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Sewaktu dia masih ada di dunia, dia bilang kepada muridnya, jangan pulang dulu, tinggal dulu. Sehingga kamu diperlengkapi. Kalau sudah lengkap, baru kamu beritakan Injil. Haleluya, saudaraku, ya. Jadi pada saat dia naik ke surga, Yesus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Yesus memberikan kepadanya Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu dicurahkan kepada saudara dan saya. Kisah 1 ayat 8 katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Makanya tadi di Lukas katakan bahwa jangan pulang dulu. Aku akan memperlengkapi engkau dengan roh penghibur tadi. Haleluya. Kenaikan yang berikut, kenaikan Yesus adalah penobatan surgawi bahwa Yesus adalah Raja. Kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah penobatan besar yang membuktikan bahwa Yesus adalah Raja sejati bagi dunia dalam pengakuan iman rasuli. Nah, sering kita katakan ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita buka sama-sama Kisah 1 ayat 9 sampai 11 dan kita baca dia. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Mari saudaraku, dalam nama Yesus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke sorga. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Jadi Yesus diangkat ke surga, dari awan menutupinya. Kenaikan Yesus membuktikan nubuat penting dari Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca dia. Daniel 7. Daniel. Haleluya. Kita baca kitab Daniel 7, saudaraku. 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia datang. Ia seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan ialah kerajaan yang
tidak akan musnah. Haleluya. Haleluya. Inilah penglihatan Daniel bahwa Yesus datang sebagai raja. Ya, Yesus datang sebagai raja. Kenaikan Yesus membuktikan nubuat penting dari Daniel. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Kerajaan Yesus tidak dapat dimusnahkan dan tidak akan berlalu. Haleluya. Ya. Yesus menang dan duduk bersama dengan Bapa di sorga. Taktanya di mana dia menerima puji-pujian selama-lamanya. Haleluya. Wahyu 30, Wahyu 3. Kita buka Wahyu 3. Wahyu pada pasalnya yang ketiga. Mari saya baca buat kita semua. Ayat yang ke-21. Dia katakan begini. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di takhtanya. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi barang siapa menang, dia akan bersama dengan aku duduk di takhtanya. Inilah yang harus kita lihat, bahwa suatu bukti bersama Kristus, mengandalkan Kristus, jadikan Kristus sebagai hidupmu, maka engkau akan menjadi pemenang dalam segala situasi, dalam segala hal. Ya, Yesus menang dan duduk bersama Bapa di atas takhtanya, di mana dia menerima puji-pujian selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 6 katakan begini. Aku melihat di tengah-tengah takhta ada keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus di seluruh bumi. Haleluya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka metrai-metrainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengarkan suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kenaikan Yesus adalah penobatan surgawi bahwa Yesus adalah Raja. Saudaraku yang dikasihi Kristus,
Jangan bimbang, jangan ragu, jangan mendua hati. Inilah waktunya untuk saudara mengambil suatu keputusan. Bahwa naturmu tidak mampu untuk berdiri sendiri. Kau harus terus mengandalkan Kristus. Berharap kepada Kristus. Rajin baca kitab suci. Berdoa setiap hari. Maka engkau akan menyatakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup bagi engkau. Saya percaya dengan firman yang sedemikian dari ayat-ayat yang saya bacakan buat kita semua. Menguatkan saudara dan saya. Membuat saudara bisa mengambil suatu keputusan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Dengan kenaikanmu menjadi suatu bukti nyata bahwa engkau adalah benar-benar Yesus yang datangnya dari sorga. Engkau mati, engkau bangkit. Luar biasa Tuhan. 40 hari engkau mengadakan suatu pelajaran bagi murid-muridmu tentang kerajaan Allah. Haleluya. Dan mereka menerima itu. Mereka ditugaskan untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, menyebarkan tentang Yesus kepada seluruh makhluk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami yang masih bimbang, kami yang masih ragu, Tuhan teguhkan hati kami, kuatkan kami, supaya kami terus beriman. Yakin sungguh bahwa Yesus kami Yesus yang luar biasa. Yesus yang bukan hanya mati tetapi bangkit, naik ke sorga. Dan dia ada bersama dengan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Jamah seluruh jemaat hamba-Mu, jemaat Getsemani, dimanapun berada Tuhan. Pulihkan mereka, jadikan mereka mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Aku percaya jika pengandalan Tuhan terus terjadi, maka doa mereka doa yang luar biasa. Karena setiap perkataan mereka adalah perkataan-Mu. Karena hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup. Oleh sebab itu, apapun yang kami minta di dalam nama-Mu, pasti Tuhan akan kabulkan. Terpujilah Kristus, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Saya percaya saudara dan saya double ganda untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja bagi setiap kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat dimanapun berada. Haleluya. Amin.